wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi BET 4 tahun 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rohmi Zubaidatillah, guru kelas di MI Maraki Taklimat Mandala, Dusun Mandala, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi BET 4 tahun 2025 program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK UIN Seceh M. Dejamil Dejambe Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 211251865 pada hari Senin tanggal 12 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara ruling di MI Maraki Taklimat Mandala pada kelas 3 semester 2 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi alat-alat komunikasi tradisional dan modern. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua
yaitu tentang alat transportasi. Alat transportasi itu dibagi menjadi berapa? Tiga. Siapa yang bisa angkat tangan? Coba Sikri. Yang pertama alat transportasi udara. Yang kedua alat transportasi darat. Yang ketiga alat transportasi laut. Benar ya, tepuk tangan buat teman-teman. Jadi alat transportasi udara itu contohnya apa saja? Siapa yang bisa? Yang lain? Siapa yang bisa? Eka? Apa? Pesawat. Betul ya, tepuk tangan buat temannya Eka. Ya, jadi alat transportasi udara itu ada pesawat. Pesawat itu dikemudikan oleh pilot. Yang kedua, alat transportasi darat. Contohnya satu aja, siapa yang bisa, Iqbal? Betul sekali. Ada yang lain apa? Abil? Kereta api, betul. Kereta api itu dikemudikan oleh siapa? Betul sekali, tepuk tangan buat Abil. Jadi kereta api itu dikemudikan oleh masinis. Terus selanjutnya yang terakhir, alat transportasi laut. Siapa yang bisa contohnya? Sabrina? Contohnya kapal laut. Betul, tepuk tangan buat temannya Sabrina. Kapal laut itu dikemudikan oleh siapa? Kapten. Ayo Nurul. Kapten, betul sekali, tepuk tangan ya. Jadi kemarin itu kita sudah mempelajari alat transportasi. Baik anak-anakku, sekarang kita akan lanjut ke materi kita ya. Materi kita yaitu tentang tema 7, perkembangan teknologi. Subtema perkembangan teknologi. Materi pokoknya alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Mata pelajaran kita tentang ilmu pengetahuan sosial. Iya, jadi kita akan bahas pada pertemuan kali ini tentang alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yaitu tujuan pembelajaran kita, coba semuanya lihat ke depan, kita sama-sama baca ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis alat komunikasi dengan benar. Yang kedua, betul. Siswa mampu menjelaskan fungsi alat komunikasi secara lisan dan tulisan sederhana. Yang ketiga, menyajikan diskusi tentang alat komunikasi dengan bahasa santun. Iya, siswa mampu menyajikan hasil diskusi tentang alat komunikasi dengan bahasa yang santun. Yang terakhir, membuat alat komunikasi tradisional. Ya, siswa
simak videonya dan catat bagian terpenting dari materi ini. Apa ya alat komunikasi itu? Secara umum, alat komunikasi adalah segala jenis peralatan atau media yang digunakan untuk menyampaikan sekaligus menyebarkan pesan informasi. Dengan kata lain, alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mengirim atau menerima pesan antara dua orang. Alat komunikasi sudah ada loh sejak zaman dahulu. Alat komunikasi selalu mengalami perkembangan sehingga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Jadi, alat komunikasi tradisional adalah alat komunikasi yang cara penyampaian pesannya menggunakan alat tradisional. Sedangkan alat komunikasi modern adalah alat komunikasi yang cara penyampaian pesannya menggunakan teknologi modern. Yuk kita lihat alat komunikasi tradisional ada apa aja ya. Yang pertama ada kentungan. Kentungan termasuk alat komunikasi tradisional. Kentungan yang dalam bahasa lain disebut sebagai jidor, yang berarti alat mengukur yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Fungsi utama kentungan adalah untuk mengumpulkan orang-orang. Jika anak-anak mendengar kentungan berbunyi pelan, maka harus tetap waspada. Tetapi jika mendengar kentungan berbunyi kencang, maka itu menandakan adanya sebuah bahaya. Yang keempat ada surat. Surat adalah alat komunikasi tradisional dalam bentuk lembaran kertas yang berisi berbagai informasi. Surat dibuat secara khusus untuk seseorang ataupun kelompok. Saat ini surat menyurat masih dilakukan loh, meskipun tidak sebanyak dulu. Anak-anak sudah pernah belum buat surat? Nah, anak-anak, tadi kita sudah bahas tentang alat komunikasi tradisional. Sekarang kita masuk ya ke alat komunikasi modern. Pertama ada handphone atau smartphone. Alat komunikasi smartphone dapat mengirim pesan tertulis ataupun berupa suara melalui berbagai aplikasi seperti WA, Telegram, Line, dan lain sebagainya. Handphone tidak menggunakan kabel listrik, tetapi menggunakan sinyal yang dipancarkan dari satelit. Kedua, ada telepon. Telepon berbeda loh dengan smartphone. Telepon hanya dapat mengirim pesan melalui suara. Telepon menggunakan kabel listrik. Telepon pertama kali diciptakan pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Selanjutnya ada televisi. Anak-anak pasti sering kan nonton televisi. Televisi merupakan alat komunikasi modern satu arah, karena kita hanya dapat menerima informasi melalui suara, tulisan, dan gambar tanpa memberikan respon. Saat ini televisi sudah banyak loh memiliki beragam ukuran dan kecanggihan. Selanjutnya ada radio. Radio adalah alat komunikasi modern yang hanya menggunakan suara. Melalui radio, kita bisa berkomunikasi dengan penyiar radio. Radio ditemukan oleh Marconi yang kemudian digunakan oleh militer. Saat ini, radio sudah banyak memiliki saluran frekuensi yang bisa anak-anak dengar. Nah, anak-anak, saat kita berkomunikasi, ada 6 sikap yang harus anak-anak tahu saat berkomunikasi. Yang pertama, bicaralah dengan jelas dan santun. Yang kedua, gunakan nada suara yang lemah lembut. Yang ketiga, pilihlah kata-kata yang baik dan santun. Yang keempat, tidak menyela pembicaraan saat lawan bicara sedang berbicara. Yang kelima, tidak menghubungi saat jam tidur atau jam istirahat. Yang keenam, carilah informasi yang baik dan bermanfaat. Nah, anak-anak, ada banyak loh manfaat dari alat komunikasi. Yang pertama, berkomunikasi menjadi cepat dan mudah. Yang kedua, memudahkan dalam mendapatkan dan menambah informasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk bersilaturahmi. Materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan sampai ketemu di materi
selanjutnya. Dadah! Baik, tadi kalian sudah menonton video. Jadi Ibu Guru ingin bertanya, di video tadi apa saja yang bisa kalian ambil pembelajarannya? Salah satunya apa saja? Ibu Guru akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan alat komunikasi itu? Ada yang bisa jawab, Naila? Sebuah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada seseorang atau beberapa orang. Betul sekali. Jadi, alat komunikasi adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada seseorang atau beberapa orang. Alat komunikasi itu dibagi menjadi berapa? Ada yang bisa? Wiwit? Dua apa saja? Alat komunikasi modern sama alat komunikasi tradisional. Baik. Nah, coba kalian perhatikan ya. Alat komunikasi modern itu apa aja? Alat komunikasi modern itu apa saja? Betul, telepon rumah, televisi, radio, sama genggam, ya. Kalau telepon rumah itu digunakan untuk apa? Kegunaannya itu untuk apa? Ada yang bisa? Kegunaan telepon rumah. Perhatikan ya. Tadi kalian sudah menonton. Kegunaan telepon rumah itu kita gunakan untuk kita gunakan untuk menelpon. Tetapi kita hanya bisa menggunakannya menelpon di rumah. Kita hanya bisa mendengar suara saja. Ya. Kalau televisi, ada yang bisa televisi kegunaannya itu apa? Untuk melihat gambar. Ya, kita bisa melihat gambar apa juga? Suaranya, ya. Kita itu bisa melihat gambarnya sama mendengarkan suaranya. Kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Kalau radio, ada yang bisa? Radio kegunaannya itu untuk apa? Radio. Iya. Kalau radio itu kegunaannya kita bisa mendengarkan suaranya saja. Kita bisa mendengar musik, tetapi kita tidak bisa melihat gambarnya. Beda sama televisi. Kalau televisi kita bisa melihat gambarnya, sama kita bisa mendengar suaranya. Kalau radio kita hanya bisa mendengar suaranya saja, ya. Terus kalau telepon genggam, tahu nggak namanya telepon genggam? Tahu. HP seperti yang Ibu Guru punya, pasti di rumah juga kalian punya, ya. Orang tuanya pasti punya. HP itu kegunaannya itu apa saja? Angkat tangan siapa yang bisa. Ayo Eka, nelpon. Betul sekali. Apa lagi? Yang lain? Iqbal? Betul, kita bisa menonton video. Apa lagi? Sikri? Kita bisa mendengar suaranya sama gambarnya. Betul
ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Ibu guru akan bagi. Kelompok 3 terus ditempelkan di sini, sama nanti kalau sudah baru bisa dikenakan di sini ya. Diikat talinya, masukkan ke sini ya. Diikat dulu talinya. Diikat sudah. Ya, kalau sudah nanti dimasukkan ke sini ya. Sudah. Coba berdiri, dicoba dulu. Coba sambil ngomong. Ayo. Berkomunikasi ya. Dari kelompok 1 silahkan semuanya maju. Sini nak. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam membuat alat komunikasi tradisional, yaitu berupa gantungan yang terbuat dari sepotong bambu. Alat dan bahan yaitu 1 potong bambu, gergaji, dan parang. Di mana gantungan ini merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu untuk menandakan bahwa terjadinya bahaya atau bencana. Dan gantungan juga digunakan untuk menginstruksikan semua warga untuk berkumpul. Cara menggunakan gantungannya cukup dipukul beberapa kali. Sekian dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ibu guru minta dicoba cara memukulnya bagaimana? Bagaimana cara memukulnya? Besar-besar. Kalau besar-besar, ya. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Luar biasa ya. Silakan duduk kembali. Sekarang ibu guru minta kelompok 3 maju ke depan. Ayo semuanya maju. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam membuat alat komunikasi tradisional, yaitu berupa beduk dan terbuat dari kaleng bekas dan stick berupa sepotong bambu. Di mana beduk ini merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu untuk menandakan bahwa datanya waktu sholat. Dalam agama Islam, selain itu beduk juga digunakan untuk memerintahkan hari besar dalam Islam, yaitu ketika datanya hari Lebaran. Beduk ini digunakan untuk acara takbiran. Cara menggunakannya yaitu dengan cara dipukul beberapa kali sambil mengadakan takbir. Sekian dari kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat